Budak Bayangan bab 1111 Game Perang. 7 orang suci sedang melawan para titan. Gema dari bentrokan mengerikan mereka menyebar seperti gelombang kejut ke seluruh gerombolan makhluk mimpi buruk. Di suatu tempat yang jauh, sisa-sisa gerombolan itu tiba-tiba melonjak dan berputar, menerjang sesuatu yang tak terlihat. Sesaat kemudian, kabut berdarah menutupi seluruh bagian medan perang dari pandangan, dan angin membawa deru kesakitan, yang semuanya segera terdiam. Silent Stalker berkeliaran di sana, membantai kekejian dan tidak pernah gagal mengirimkan anak panahnya untuk mendukung Direfang dan Summer Night. Yang terakhir juga belum mengambil bentuk transendennya. Beastmaster dan Whispering Blade masing-masing menahan titan mereka sendiri. Dan Skytide baru saja berhasil memberikan luka yang melemahkan pada monster bersisik besar itu, menyebarkan awan racun mematikan yang diciptakan oleh kengerian terbang pada saat yang bersamaan. Secara keseluruhan, keadaannya tidak terlihat buruk. Bukan berarti pertarungannya berjalan mulus. Jauh dari itu, gerombolan Titanic tidak hanya terdiri dari 4 titan, dan itu adalah tugas dari Awaken dan Ascended untuk menghadapi legion kekejian yang sangat besar. Meskipun tidak spektakuler, tugas itu sama pentingnya. Sunny menyaksikan pertempuran itu semakin sengit. Sementara itu, Casey terus memberi mereka informasi tentang perubahan penting yang terjadi di medan perang. Suaranya tenang dan tenang, The Valentine, sebutan Worm, telah dibunuh. Kompi ketiga dari Brigade Lyra bergerak maju untuk mendukung kompi kelima. Iblis yang rusak, sebutannya Frost Furnace, telah dibunuh. Ascended Eugene dari kompi pertama Brigade Cassiopeia telah jatuh. Iblis yang rusak, yang diberi nama Hexblade, telah dibunuh oleh Ascended Nightingale. Akan lebih bijaksana jika kita menarik Nightsinger untuk sementara waktu dari titik konflik Delta. Pada awalnya, kabar baik tercampur dengan kabar buruk dalam jumlah yang sama. Morgan terus bereaksi terhadap perubahan di medan perang, menggerakkan banyak bidaknya untuk menghadirkan pertahanan yang hampir sempurna melawan serangan Nigma Creatures. Formasi pertempuran yang diciptakan olehnya cair dan fleksibel, membungkuk saat dibutuhkan dan menyerang dengan kekuatan luar biasa di lain waktu. Faktanya, Casey dan dia tampaknya tidak hanya bereaksi, tetapi sebenarnya mengantisipasi banyak perubahan di medan perang yang kacau balau. Ini seperti pertarungan pribadi, mampu mengantisipasi gerakan apa yang akan dilakukan musuh adalah setengah dari kemenangan. Separuh lainnya menggunakan pengetahuan itu untuk melancarkan serangan fatal. Sedihnya, ada batasan pada apa yang bisa dilakukan Morgan. Tidak peduli seberapa bagusnya dia, musuh yang dihadapi mereka terlalu mengerikan. Putri perang tetap tenang, tapi wajahnya perlahan menjadi muram. Seiring berjalannya waktu, laporan Casey mulai terdengar semakin mengerikan. Kompi ke-7 Brigade Ursus telah dikalahkan. Kompi pertama Brigade Cassiopeia menderita banyak korban. Ascended Replay dari 7 Ursus telah jatuh. Kompi pertama Brigade Cassiopeia telah dikalahkan. Garis pertahanan telah ditembus. Serigala dan Nightsinger bergerak maju untuk menutup celah tersebut. Aku rasa mereka tidak akan mampu bertahan. Morgan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Ya, itu merepotkan. Sunny menatapnya dalam diam. Menggunakan kata merepotkan adalah pernyataan yang meremehkan abad ini. Dengan kedua lapisan garis pertahanan ditembus, makhluk mimpi buruk akan bebas menerobos dan menyerang formasi dari belakang. Begitu hal ini terjadi, satu demi satu perusahaan akan bangkrut dan menyebabkan dampak yang fatal. Ada kekuatan yang dapat ditarik kembali dari tempat lain di medan perang untuk menutup celah tersebut, namun mereka memerlukan waktu untuk mencapainya. Morgan melirik Nevis dan tiba-tiba tersenyum. Bagaimana, adikku sayang? Apakah kamu siap menyelesaikan masalah itu untukku? Nev melihat ke medan perang, lalu menoleh sedikit dan mengangguk. Itulah alasan mengapa kamu menahanku sebagai cadangan, bukan? Morgan tertawa. Memang. Ambil penjaga apimu dan pergi. Lalu, tunjukkan kekejian ini apa yang mampu dilakukan oleh seorang putri Valor. Changing Star berbalik begitu saja, siap melompat turun dari benteng batu menuju karapas kura-kura raksasa. Namun, pada saat itu, Sunny akhirnya berbicara, bolehkah aku pergi juga? Morgan, dan juga Seisan, memberinya tatapan terkejut. Setelah beberapa saat, Pangeran Perang bertanya, benarkah? Tapi Anda tidak perlu melakukannya, Tuan Sunles. Sebagai utusan pemerintah, tugas Anda hanyalah menjadi pembawa pesan antara kami dan Komando Angkatan Darat Anda. Bahkan, akan sangat memalukan bagi saya jika utusan itu dipercayakan kepada klan Valor pergi dan mati. Sunny mengerutkan kening. Sungguh. Itu juga akan sangat memalukan bagiku, jadi aku pastikan untuk tetap hidup. Morgan tersenyum, sepertinya ada persetujuan dalam senyumannya. Dia memberinya anggukan. Yah, kalau begitu, tentu saja. Bagaimanapun juga, kamu ditunjuk sebagai aset strategis khusus. Aku membayangkan kamu bisa menangani dirimu sendiri di medan perang. Setelah itu, dia melirik Seisan sekilas, seolah mengejek pewaris Song karena menugaskan mata-mata pemerintah yang kurang mampu untuknya. Jet merentangkan lengannya, menunduk dengan kilatan lapar di matanya. Kalau begitu aku akan bergabung juga. Menyaksikan semua pembantaian ini membuatku gusar.
Dia tampak sangat nyaman mempermainkan reputasinya sebagai pembunuh psikotik. Setidaknya Morgan maupun Seisan tidak mengatakan apapun. Tanpa menunda lebih jauh, Nevis, Sunny, dan Jet melompat ke karapas ekor raksasa, lalu meluncur dari sisinya dan mendarat di tanah dekat tempat penjaga api menunggu, siap berperang. Melihat mereka, orang-orang yang selamat dari kota kegelapan tersenyum. Nyonya Nevis, apakah kamu akan berangkat? Akhirnya, hei, Sunny, di mana armormu? Cepat panggil. Ya ampun, Sunny bersama kita. Evie dan Knight juga berkelahi. Lady Nevis yang memimpin. Terasa seperti masa lalu yang indah. Apa masa lalu yang indah, bodoh? Apa yang baik tentang masa itu? Luruskan pikiranmu. Nevis menatap mereka dengan mata abu-abunya yang tenang dan dingin. Lalu tersenyum. Senyumannya seakan menerangi hari musim gugur yang suram seperti sinar mentari. Ya, kita sedang dikerahkan. Bersiaplah dan ikuti aku. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk keji yang menyedihkan ini terhadap kita? Tidak ada apa-apa. Mari kita bakar kotoran mereka dari dunia ini. Para penjaga api memandangnya dengan ekspresi pemujaan dan pengabdian yang penuh semangat. Api yang menyala di mata mereka. Suara mereka tergabung dalam paduan suara, ikuti nona pengubah bintang. Bakar mereka, bakar semuanya. Sunny mengamati mereka dengan ekspresi netral saat dia mengumpulkan bayangan di sekelilingnya dan memanggil dosa penghiburan. Yang segera mulai membisikkan provokasi berbahaya ke telinganya, sosok samar-samar muncul beberapa langkah dan mengikuti di belakangnya. Dia mengabaikan halusinasinya dan menggelengkan kepalanya karena mencela. Sungguh sekelompok orang gila. Budak bayangan bab 1112 berbagai jenis penipuan. Dipimpin oleh Nevis, Sunny, dan Jet, penjaga api bergerak maju. Mereka mengincar bagian formasi pasukan gabungan di mana banjir makhluk mimpi buruk telah menembus bendungan tubuh manusia, mengancam akan memakan semuanya. Di suatu tempat di luar sana, jauh di depan, Evie dan Kai sudah berusaha menghentikan serangan fatal dari hiruk-pikuk kekejian itu sambil menunggu bala bantuan tiba. Tidak diragukan lagi, prajurit mereka bertempur dengan sengit, namun, gerombolan tersebut telah mendapatkan momentum, sehingga para serigala dan Night Singer tidak memiliki harapan untuk menghentikannya sendiri. Bagaimanapun, mereka hanyalah 200 pria dan wanita yang secara sukarela bergabung dengan Angkatan Darat Kedua, tidak peduli seberapa elit status yang diperoleh kedua kompi itu karena kekuatan, keberanian, dan ketenaran komandan mereka tetaplah orang biasa yang bangkit. Penjaga kebakaran berbeda, meskipun jumlah mereka hanya sekitar 50. Masing-masing orang yang mengikuti Changing Star adalah veteran berpengalaman di kota kegelapan, mereka adalah yang terbaik dan paling cerdas dari apa yang ditawarkan umat manusia. Hanya karena fakta bahwa tidak ada hal lain yang diperbolehkan. Seseorang yang selamat dari wadah kejam di pantai yang terlupakan. Mereka semakin kuat dan berpengalaman di bawah bimbingan Casey setelah melarikan diri dari jurang tak berbintang itu juga. Dan terutama sekarang klan Valor yang perkasa dan mewah berdiri di belakang pasukan pribadi putri angkatnya. Para penjaga api telah mengalami peningkatan menyeluruh pada persenjataan jiwa mereka. Dan mereka yang membutuhkannya akan menerima pecahan yang cukup untuk menyelesaikan penjenuhan inti mereka sepenuhnya. Ada 7 kelompok dari mereka, masing-masing lebih dari sebanding dengan pasukan rumah tangga paling elit dari klan besar dalam hal kekuasaan. Jadi, meskipun jumlah mereka sedikit, penjaga kebakaran adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan itu belum termasuk 3 tuan yang memimpin mereka ke dalam pertempuran. Karena kekuatan fisik mereka yang unggul, Sunny, Nevis, dan Jet secara alami menjadi yang terdepan dalam pasukan yang bergegas. Tidak ada rencana cerdas untuk kemajuan mereka, situasinya melarang manuver yang hati-hati dan penempatan strategis dari Awaken sesuai dengan spesialisasi mereka. Tapi tidak perlu membuang waktu untuk itu juga. Setiap penjaga kebakaran tahu apa yang mereka lakukan. Sisa-sisa pasukan pemimpi telah lama menjadi mesin tempur yang tersinergi dengan baik dan sempurna. Mereka semua tahu apa yang rekan-rekan mereka kuasai, keunikan apa yang dimiliki aspek dan kenangan mereka, dan bagaimana bekerja sama dalam harmoni yang mulus dan mematikan. Yah, mungkin Sunny tidak begitu mengetahui semua hal itu sebenarnya. Dia kurang lebih akrab dengan kemampuan anggota kelompok pribadi Casey sebelumnya, serta beberapa orang lain yang pernah bertarung bersamanya selama perang saudara di Bright Castle. Sungguh, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memimpin para pejuang veteran ini secara efektif. Namun, itu tidak masalah. Lagi pula dia tidak ingin memimpin siapapun. Sunny dengan senang hati menyerahkan semua itu pada Nevis hari ini. Perannya cukup sederhana, untuk menimbulkan kekacauan dan kehancuran sebanyak yang dia bisa di antara makhluk mimpi buruk. Dengan begitu, dia akan memberikan manfaat maksimal bagi pria dan wanita yang bertarung di sisinya. Inginannya untuk menunjukkan betapa mematikannya dia dalam pertempuran juga memiliki tujuan yang berbeda. Sunny ingin yang lain, khususnya Morgan dan Seisan, menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan dia di medan perang. Mendapatkan rasa hormat dari perwakilan klan besar akan menjadi hal yang mudah dalam beberapa bulan mendatang.
tapi kebanyakan, dia ingin menipu mereka. Orang-orang biasanya pandai dalam satu atau lain hal. Petarung hebat sangat jarang merupakan spesialis utilitas yang hebat, dan orang-orang yang berspesialisasi dalam akal-akalan biasanya kurang mampu dalam pertarungan langsung. Tentu saja, selalu ada orang aneh seperti Sunny, yang bisa melakukan apa saja, mulai dari mengayunkan pedang tajam hingga menenun kenangan. Namun mereka cukup langka sehingga bias bawah sadar secara halus menyangkal keberadaan mereka. Semakin kuat kemampuan Sunny sebagai seorang petarung, semakin sulit bagi orang-orang yang tidak mengenalnya untuk berasumsi bahwa dia juga memiliki kemampuan hebat lainnya, seperti ahli dalam sembunyi-sembunyi atau ahli dalam hal utilitas. Itu adalah penipuan yang berbeda. Di masa lalu, Sunny berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di bawah radar, menyembunyikan kekuatannya agar terlihat lemah dan tidak berarti. Sayangnya, kapal itu sudah lama berlayar. Setelah tiba di Antartika, dia terpaksa mengungkapkan kekuatannya sehingga tidak ada orang waras yang akan menganggapnya lemah. Jadi, sekarang dia membutuhkan penyamaran baru. Dan hari ini adalah hari di mana dia akan mulai menciptakannya. Ayo, lihat aku, lihat iblis Antartika. Apa aku tidak kuat? Bukankah aku menakutkan? Bukankah aku adalah binatang buas yang hiruk-pikuk? Sama seperti apa yang diharapkan oleh warisan agung dari orang kasar yang tidak berpendidikan dari pinggiran kota? Saat Sunny berlari, dia mengumpulkan bayangan dari shadow lantern di sekujur tubuhnya, mewujudkannya menjadi bentuk iblis berlengan 4 yang menjulang tinggi. Dia memegang dosa penghiburan di satu tangan. Penglihatan kejam di tangan lainnya, 2 lainnya tetap bebas, untuk digunakan untuk mencabik-cabik musuh dengan cakar yang tajam atau beralih ke genggaman 2 tangan Giok Jian dengan cepat. Sesaat kemudian, dia mengedarkan esensinya dan mengaktifkan sifat mantel dari cangkang marmer. Armor onyx hitam yang menakutkan tiba-tiba membungkus shadow spawn yang mengerikan itu ke dalam karapas yang kedap air, menyatu dengan suara dentang yang tumpul. Sunny tidak akan menggunakan kemahiran dan trik licik hari ini, tidak, yang dia inginkan adalah pembantaian maksimal, kebiadaban maksimal. Semakin liar dia tampil, semakin baik. Tuhan tahu dia mempunyai kemarahan yang terpendam untuk dilampiaskan. Mereka telah menerobos barisan tentara yang mundur dari kompi yang hancur. Dia sudah bisa melihat para serigala dan Night Singer bertarung di depan, dengan keras kepala menolak menyerah pada serangan gencar yang keji. Sekilas sosok baja berkilau Evie menyulut hatinya, membanjiri tubuhnya dengan kekuatan dan semangat. Ada, sungguh, sangat banyak makhluk mimpi buruk di depannya. Berengsek, Sunny memanggil Dying Wish, memasukkannya ke dalam mantel dan mengaktifkan sifat persenjataan dunia bawah pada baju besi onyx. Sekarang, untuk sentuhan akhir. Akhirnya, dia memanggil batu luar biasa, menempatkannya ke dalam mulut shadow spawn dan mengaktifkan pesona Sonorous untuk membuat suara yang ditransfer terdengar sekeras mungkin. Saat penjaga api mendekati jarak dekat yang putus asa, iblis berlengan 4 yang bergerak di depan pasukan Changing Star mengangkat kepalanya yang bertanduk. Dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan, mengerikan, dan haus darah. Untuk sesaat, sepertinya seluruh medan perang di sekitar mereka membeku sesaat. Bahkan makhluk mimpi buruk tampak sedikit terkejut. Terbuai dalam pelukan bayang-bayang, Sunny tersenyum puas. Ya, menurutku itu akan berhasil. Budak bayangan bab 1113 kemunculan bayangan yang mengamuk. Kehidupan Sunny akhir-akhir ini cukup rumit. Tapi saat ini, itu sangat sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bahkan Sin of Solace sepertinya menikmati tontonan itu. Tidak ada lagi persembunyian, tidak ada lagi kehati-hatian, dan tidak ada lagi upaya untuk menjual lebih rendah kemampuannya. Yah, setidaknya kemampuannya yang paling jelas dan terlihat. Sunny punya lebih banyak trik, dan faktanya, tampilan kekuatan ini dimaksudkan untuk menyesatkan lawannya dan mengalihkan perhatian mereka dari bakatnya yang lebih berbahaya. Namun, itu pun tidak menjadi masalah saat ini. Yang penting hanyalah pembunuhan. Bergegas melewati formasi serigala dan penyanyi malam seperti kilat yang terbuat dari kegelapan, Sunny merobek gelombang makhluk mimpi buruk. Gema aumannya yang memekakkan telinga masih bergema di medan perang ketika dosa penghiburan menuai kehidupan pertamanya. Ia melewati tubuh kekejian yang sangat besar, dengan mudah membelahnya menjadi 2 bagian. Kamu telah membunuh, bayanganmu tumbuh. Itu adalah Valen, ya? Sunny telah mengaktifkan pesona Omen of Dread pada pedang giok, hanya untuk berjaga-jaga. Sisa samar bisikan Ariel, sang iblis ketakutan, tertinggal di pedang terkutuk itu, semua makhluk yang menyaksikannya tidak punya pilihan selain dilanda teror. Makhluk mimpi buruk sepertinya sedikit melambat. Para prajurit yang terbangun di belakangnya juga gemetar. Namun, mereka juga terkena dampak dari Dying Wish. Ketakutan dan inspirasi menyatu dalam hati mereka untuk menghasilkan rasa kagum yang biadab. Para prajurit melonjak ke depan, semangat mereka tersulut dengan niat membunuh. Sementara itu, kekejian diserang oleh perasaan takut dan keinginan yang tak tertahankan untuk mencabik-cabik iblis berlengan 4 yang mengerikan itu hingga hancur berkeping-keping. Kontradiksi seperti itu sudah cukup untuk membuat orang gila.
Bagus. Beri aku kegilaan. Beri aku kegilaan. Semakin banyak, semakin baik. Bukankah dosa penghiburan terasa ringan, tajam, dan mematikan hari ini? Mungkin itu hanya efek tubuhnya yang ditambah oleh 5 bayangan. Penuh kebencian yang menggairahkan, Sunny terus bergerak. Pikirannya dingin, penuh perhitungan, dan penuh kegelapan, kegembiraan yang mematikan. Cangkangnya dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan sehingga sepertinya akan segera meledak. Tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Membunuh. Pedang giok itu melesat di udara, mengirimkan kepala kekejian terbang dalam air mancur darah. Pemandangan kejam menembus tenggorokan orang lain dan menyala dengan cahaya pijar, memenuhi udara dengan bau daging terbakar. Ekornya melesat ke depan, paku lapis baja di ujungnya menghancurkan pelipis kekejian yang mengerikan itu. Sunny mengibaskan ekornya, melemparkan mayat yang roboh itu ke gerombolan binatang buas. Semuanya memakan waktu sepersekian detik. Membunuh. Seekor monster menerjangnya, rahangnya penuh taring tajam. Sunny menangkapnya dengan kedua tangan bawahnya, sarung tangan lapis bajanya menggesek tulang, dan mencabik-cabik rahang makhluk itu. Pada saat yang sama, dia memotong kekejian lainnya dari atas ke bawah dengan pedang Sin of Solace yang masih asli. Pada saat yang sama, dia memusnahkan yang ketiga dengan pedang pendek perak yang terbakar oleh panas api ilahi yang membara. Kalian semua, mati. Pada saat yang sama, Nephis memasuki perkelahian itu. Changing Star mengenakan baju besi hitam yang ditempa oleh pandai besi Valor, memegang pedang yang sepertinya terbuat dari api putih bersih. Rambut peraknya terbang tertiup angin seperti mahkota yang bersinar, dan di dahinya ada pita logam sederhana yang dihiasi oleh satu permata. Downsat. Di sekitar mereka, kenangan yang dimiliki oleh para prajurit yang bangkit tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Kulit Nev diliputi cahaya putih cemerlang. Dia tampak seperti roh api murni, dan di depannya, makhluk mimpi buruk tampak meleleh dan berubah menjadi abu. Pedang pijarnya bergerak dengan kecepatan dan ketepatan sehingga hampir tidak terlihat. Yang bisa dilihat hanyalah pembantaian yang terjadi setelahnya. Sunny sudah lama sekali tidak melihat pertarungan Nephis, dia hampir lupa betapa indahnya keahliannya. Tapi dia sekarang adalah seorang ascendet, jadi, ilmu pedang bukanlah satu-satunya alatnya. Saat mayat makhluk mimpi buruk yang dia bunuh terbakar, api itu membengkak dan bergerak, seolah-olah dikendalikan oleh keinginan yang tak terlihat. Udara beriak karena panas yang tak tertahankan, dan nyala api melonjak ke depan dalam gelombang yang membakar. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, menghancurkan selusin kekejian. Saat Changing Star bergerak melewati kumpulan mereka, api bergerak bersamanya seperti angin puyuh, membakar dan membakar makhluk mimpi buruk yang dilewatinya. Merobek anggota tubuh monster seukuran APC, Sunny mengerutkan kening. Itu tidak akan berhasil. Dia mencuri perhatianku. Saat itulah Jet akhirnya bergabung dengan mereka, disusul oleh Firekeeper. Gelombang kekejian untuk sesaat dimundurkan. Suara Nev menenggelamkan hiruk pikuk pertempuran, menyebar. Tahan barisan, naik, maju. 7 kelompok penjaga api berpisah, memperkuat barisan serigala dan penjaga api yang goyah. Pada saat yang sama, 5 tokoh melangkah maju untuk menjadi pemecah gelombang melawan banjir kekejian. Nephis, Sunny, Evie, Kai, dan Jet. Quintet yang menakutkan. Sunny meluangkan waktu sepersekian detik untuk mengapresiasi gambaran mereka yang berdiri melawan gelombang makhluk mimpi buruk. Lalu membuang semua pikiran yang tidak perlu dari benaknya. Tugasnya semakin sulit. Sekarang, dia harus mengalahkan semua talenta mengerikan ini. Memerintahkan batu luar biasa untuk mengeluarkan geraman yang mengerikan, yang dicuri dari iblis terkorupsi gila, Myriad Eater, tidak kurang, dia meluncurkan dirinya ke depan. Dosa penghiburan berbisik saat ia memotong daging dan tulang. Penglihatan kejam bernyanyi, cakar, taring, dan paku terdengar di permukaan mantel onyx. Makhluk mimpi buruk memekik, melolong, dan meratap saat mereka mati. Iblis berlengan 4 itu telah berubah menjadi pusaran gelap saat dia membantai satu demi satu kekejian. Terkadang 2, 3, 4 sekaligus. Monster yang lebih lemah berjatuhan seperti dedaunan musim gugur di depan pedang dan cakarnya, monster yang lebih kuat dilenyapkan dengan cara yang paling dingin dan kejam. Tidak ada skema cerdik dalam cara Sunny bertarung, tidak ada trik licik, hanya penjagalan yang murni, biadab, dan diperhitungkan dengan tenang. Para prajurit di belakangnya memandangi bayangan yang mengamuk dengan rasa kagum di mata mereka. Sunny tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Namun, dia menyesal tidak meninggalkan bayangan untuk mengawasi Morgan dan Seisan. Dia agak penasaran dengan reaksi mereka. Tapi hanya sedikit. Membunuh makhluk keji sebanyak yang dia bisa, secepat yang dia bisa, jauh lebih penting. Bintang berubah yang bersinar, tubuh baja yang dibangkitkan oleh serigala, burung bulbul yang gesit dan mematikan, penjelmaan maut, jet penuai jiwa. Dan iblis Antartika, yang paling jahat di antara semuanya. Mereka berlima menghentikan gerombolan makhluk mimpi buruk. Untuk sementara, budak bayangan bab 1114 sangat cemerlang. Itu adalah hal yang aneh untuk dilihat.
Sisa-sisa tentara pemimpi berperang melawan gerombolan makhluk mimpi buruk yang sangat banyak, dengan anggota kelompok Changing Star yang memimpin mereka. Seolah-olah mereka berkumpul untuk mengulangi pengepungan Crimson Spire yang menghancurkan. Tentu saja, tidak semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu ada di sini, tetapi sebagian besar ada di sini. Dari sekitar 100 sleeper yang kembali dari Forgotten Shore, lebih dari setengahnya memilih untuk mengikuti Casey, dan sekarang bertarung demi Nevis. Beberapa memutuskan untuk tetap mandiri. Seperti Sunny atau Aiko, beberapa bergabung dengan klan legasi yang lebih kecil. Sementara kelompok terbesar kedua, Handmaiden yang masih hidup, mengikuti Seisan ke dalam pelukan klan besar Song. Para mantan Handmaiden juga ada di sini, di medan perang, meski tidak tepat di tempat ini. Ini seperti reuni yang tidak wajar. Para penjaga api bertempur seperti para pembunuh ahli, tidak ada kekejian, betapapun menakutkannya. Yang dapat menggoyahkan semangat juang dan keteguhan hati mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki rasa takut, namun hanya karena orang-orang yang selamat dari Forgotten Shore telah disuntik untuk melawan rasa takut terhadap makhluk mimpi buruk dengan terpapar terlalu banyak, terlalu dini. Dan dengan akibat yang terlalu mengerikan. Sangat jelas terlihat betapa di luar norma mereka berbeda dengan Awaken biasa yang terdiri dari dua kelompok elit, Wolves dan Nightsinger. Tidak peduli seberapa berani dan cakapnya para Awaken di bawah komando Evie dan Kai, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sifat mematikan yang tak tergoyahkan dari penjaga api yang sangat tenang. Dan, tentu saja, anggota kelompok Changing Star adalah yang paling mematikan di antara mereka. Evie seperti tembok baja. Tidak ada yang bisa menggerakkannya, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Yang bisa dilakukan oleh makhluk keji itu hanyalah mati, entah tertusuk tombaknya atau dipatahkan oleh perisainya. Kai cepat, sulit dipahami, dan tidak dapat diprediksi. Berbulan-bulan berperang sengit melawan para fanatik solvent di Nigma telah membentuknya menjadi pejuang yang lebih cakap daripada yang ia hargai. Pemuda yang mempesona itu bergerak seperti angin di antara kekejian, menebas mereka dengan pedang tajamnya. Armor gadingnya tampak bersinar saat memantulkan cahaya Changing Star. Nevis sendiri seperti pertanda kematian yang cerah. Pedangnya yang kejam sepertinya tidak bisa dihindari, dan di tempat yang tidak bisa dijangkau, api yang membakar malah mencapainya. Bersinar seperti mercusuar cahaya di lautan gelap makhluk mimpi buruk, tidak diragukan lagi dia adalah jantung pertempuran. Dan bintang penuntun yang menjaga harapan tetap hidup di hati para prajurit yang berjuang. Selama api abadi menyala, umat manusia tidak akan padam. Bahkan mereka yang acuh tak acuh terhadap pernyataan sentimental seperti itu terpaksa mempercayainya sekarang. Menyaksikan pancaran cahaya putih indah dari cahaya bintang berubah melahap gelombang gelap makhluk mimpi buruk. Ada Jet juga. Meskipun bukan bagian dari mantan tentara pemimpi, dia tidak kalah mematikannya dengan mereka yang lain, bahkan mungkin lebih mematikan. Tidak ada yang mencolok dari cara dia bertarung, tapi meski begitu, jumlah makhluk keji yang mengelilinginya sangat mencengangkan. Semakin banyak dari mereka yang mati, dia terlihat semakin hidup. Itu adalah pemandangan yang mengganggu sekaligus indah. Dan yang terakhir, ada Sunny. Di masa lalu, dia mungkin adalah anggota kelompok Changing Star yang paling sederhana. Setiap prestasi mustahil yang telah dia lakukan, setiap kemenangan mustahil yang telah dia raih, semua itu terjadi di mana tidak seorang pun dapat menjadi saksinya, memang disengaja. Namun hari ini, Sunny menjadi pusat perhatian semua orang. Karena dia terlalu buas, brutal, dan mendominasi. Pembantaian yang dia lakukan hanya bisa digambarkan sebagai tindakan biadab. Menjulang setinggi 3 meter, dimahkotai dengan tanduk yang berputar, dan dibalut dengan baju besi oniks yang menakutkan. Iblis berlengan 4 yang hiruk-pikuk itu merobek makhluk mimpi buruk seperti orang yang dirasuki setan. Atau apakah dia iblis yang dirasuki manusia? Keempat tangannya berlumuran darah. Armornya licin karena darah. Bahkan wajahnya berlumuran darah, karena Sunny pernah menggunakan gigi tajamnya untuk menggigit tenggorokan makhluk keji, karena merasa hal itu lebih nyaman daripada membawa pedangnya. Dia tidak tahu apakah dia yang paling mematikan dari 5 master hari ini. Tapi dia jelas yang paling menarik perhatian. Dan menakutkan. Dosa penghiburan tertawa. Sunny juga tertawa. Tawanya keluar dari sela-sela taring cangkang Shadow Pound seiring dengan nafas yang tidak teratur. Ah, lucu sekali. Kita semua akan mati. Memang benar, meskipun betapa hebatnya para penjaga api, dan betapa mematikannya para pemimpin mereka, situasinya tidak terlihat bagus. Dan itu karena satu alasan sederhana, yang bangkit dan para master melakukan pertarungan yang hebat. Menumbangkan kekejian yang tak terhitung jumlahnya dan mencegah gerombolan itu masuk ke dalam terobosan. Para raksasa diikat oleh para orang suci, dan tanpa mereka, tidak ada apapun di medan perang yang tidak dapat mereka hadapi berlima. Jika itu adalah kelompok Ascended lainnya, mungkin segalanya akan berbeda. Tapi mereka bukan sembarang master. Mereka mungkin adalah 5 master terkuat yang masih hidup. Belum termasuk monster seperti Mordred dan Morgan. Tapi ada satu masalah besar dengan itu. Masalahnya adalah esensi mereka, serta esensi prajurit mereka,
perlahan-lahan terkuras, sementara gelombang kekejian sepertinya tak ada habisnya. Hanya Jet yang bisa bertarung tanpa batas waktu, tapi dia sendiri tidak cukup untuk mengubah skala pertempuran besar ini. Sunni bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Nigmah dan Sein. Dia merasa sangat tergoda untuk, tapi ada sesuatu yang menahannya. Pengiris iblis yang terkorupsi dan muncul dari bangkai yang terpenggal untuk menusukkan bilah penglihatan kejam ke dalam peti yang melolong kekejian. Dia sekilas melirik ke arah di mana segumpal daging yang memberontak perlahan-lahan diukir oleh pedang tak kasat mata. Sunni cukup yakin bahwa, bersama Nev, dia bisa mengalahkan salah satu titan ini. Mungkin dia tidak akan bisa melakukannya sendirian, setidaknya tanpa persiapan yang berarti. Dan mungkin Changing Star juga tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi bersama-sama, mereka bisa. Yang harus mereka lakukan, sungguh, adalah memberikan semua berkah mereka, semua bayangannya dan semua panas api Nev, kepada Sein, dan mengirimnya keluar. Iblis pendiamnya sudah sangat kuat, dan jika kekuatannya ditingkatkan 15 kali lipat, bahkan Titan yang rusak pun mungkin harus mundur. Orang yang jatuh akan mati begitu saja. Namun, bukan Titans yang Sunni khawatirkan. Itu adalah para orang suci. Hari ini, mereka bertarung melawan makhluk mimpi buruk. Namun suatu hari nanti, kemungkinan besar mereka harus melawan satu atau beberapa dari 7 orang suci yang mendominasi medan perang. Whispering Blade, Beastmaster, Summer Knight, Silent Stalker, Dirifang, bahkan mungkin Saint Tiris. Ada Mordred juga, dan Morgan, dan Seisan. Orang-orang ini tidak kalah menakutkannya dengan para Titan. Sebenarnya, mereka bisa dianggap lebih menakutkan daripada makhluk mimpi buruk yang ditakuti. Jadi, Sunni enggan memperlihatkan tangannya. Hidupnya mungkin bergantung pada hal itu. Dengan baik, tanpa memperlambat amukannya yang berdarah, dia mulai mempertimbangkan pilihannya. Jika Sunni ingin melakukan sesuatu yang drastis, dia harus melakukannya sekarang, selagi cadangan esensinya masih cukup besar. Dia berpikir panjang dan keras. Sambil terus membunuh satu demi satu kekejian dengan cara yang semakin liar dan kejam, membuat para prajurit pucat karena kagum, dan pada akhirnya, Sunni memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Casey pasti punya rencana. Tidak luput dari perhatiannya bahwa gadis buta itu secara halus memanipulasi peristiwa pertempuran, memastikan bahwa penjaga api, serigala, dan penyanyi malam, 3 unit yang dipimpin oleh anggota kelompok Changing Star, berakhir bersama dalam hal ini. Tempat medan perang. Jika dia menaruhnya di sini, dia pasti cukup yakin bahwa mereka tidak akan ditelan oleh gerombolan itu. Adapun bagaimana mereka akan menang, Sunni memutuskan bahwa dia tidak terlalu peduli. Saat ini, dia hanya peduli pada satu hal, bagaimana cara membunuh banyak sekali makhluk mimpi buruk. Sebanyak mungkin dari mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Dosa penghiburan tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Ya, benar, bunuh mereka semua. Budak bayangan bab 1115 makhluk terang dan kegelapan. Berfokus hanya untuk menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin, Sunni membantai makhluk mimpi buruk. Kekuatan dari cangkang iblis bayangan yang diperbesar sepenuhnya sangat mengejutkan. Kekuatannya begitu besar, bahkan, mabuk karenanya sangatlah mudah. Namun, dia tidak melakukannya. Penjagalan buasnya hanya untuk pamer. Meskipun Sunni membiarkan dirinya dengan gembira terjun ke dalam hiruk-pikuk pertempuran, inti pikirannya tetap dingin dan jernih. Semakin banyak kekejian yang dia bunuh, semakin suram bagian kesadarannya. Apa yang sedang dilakukan Morgan? Penjaga api seharusnya menghalangi kemajuan makhluk mimpi buruk sampai bala bantuan ditarik dari bagian lain medan perang untuk memperbaiki pelanggaran dalam formasi tentara. Mereka sudah melakukan itu, tapi bala bantuan tidak pernah tiba. Apakah krisis lain menghalangi Morgan untuk mengirim lebih banyak perusahaan untuk menggantikan mereka, atau ada hal lain yang berperan? Sunni tidak tahu, dan dia tidak punya waktu untuk peduli. Dia mungkin membuatnya tampak seolah-olah menghilangkan banyak kekejian adalah hal yang mudah baginya, dan pada kenyataannya tidak memberinya apa-apa selain kegembiraan yang luar biasa. Tapi itu sebenarnya bukanlah tugas yang mudah. Dia kuat, cepat, dan sangat terampil. Armor dan senjatanya juga luar biasa. Namun, terlalu banyak musuh yang menekan kelima master sebagai prajurit mereka. Gerombolan makhluk mimpi buruk benar-benar tampak tak ada habisnya. Meskipun sebagian besar makhluk keji ini tidak cukup kuat untuk mengancam Sunni, dan mudah dibunuh, jumlah mereka yang banyak tetap menjadi ancaman. Tugasnya bukan hanya menahan banjir monster, tapi memotongnya, menghancurkan momentumnya. Dan itu, adalah tugas yang berbahaya. Sunni harus memperhatikan setiap langkahnya, dan mengingat selusin langkah berikutnya. Jika tidak, akan terlalu mudah untuk berakhir dalam situasi di mana tidak ada langkah selanjutnya yang harus diambil. Memang benar, dia bisa mencari jalan keluar dari banyak situasi yang akan menghancurkan Ascendet yang berbeda. Tapi tetap saja, Sunni harus berhati-hati kemana dia pindah dan apa yang dia lakukan. Yang lain berjuang dengan masalah yang sama. Kai melakukan yang termudah, karena kecepatan dan kemampuannya terbang membuat manuver di medan perang hampir tidak menjadi masalah.
Nevis juga memiliki ruang untuk bernapas, karena apinya dapat membersihkan ruang di sekitarnya. Namun Sunny, Evie, dan Jet mulai kesulitan. Kemungkinannya adalah, mereka harus segera mundur kembali ke dalam formasi yang bangkit. Begitu itu terjadi, formasi itu sendiri akan mendapat tekanan yang jauh lebih besar. Tapi belum. Dia belum selesai memainkan peran sebagai pembunuh gelap. Terletak dalam pelukan bayang-bayang, Sunny mengertakkan gigi dan terus bertarung. Ini bagus sungguh. Dia merindukan perasaan itu, perasaan memberikan segalanya dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Kembali ke pusat Antartika, dia selalu menjadi seperti pengamat yang tidak terikat. Dia telah memainkan peran sebagai orang yang sama putus asa dan ketakutannya dengan orang lain di sekitarnya, tapi itu bohong. Dia tidak. Sunny membiarkan dirinya tenggelam dalam peran itu. Sebenarnya, dia jarang berada dalam bahaya dalam beberapa bulan terakhir. Kehidupan orang lainlah yang selalu ingin dia lestarikan, bukan nyawanya sendiri. Saat-saat ketika Sunny berada dalam bahaya maut di Antartika jarang terjadi, dan kekuatan yang bersekutu melawannya saat itu terlalu sulit untuk dilawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Bahkan binatang musim dingin, nyawanya sendiri belum dalam bahaya sampai akhir. Sekarang sama saja. Namun, Sunny telah menipu dirinya sendiri dengan merasa bahwa itu tidak benar. Maka, dia membunuh makhluk mimpi buruk. Dia membunuh sebanyak yang ada. Dia membunuh kekejian yang lebih lemah dengan mudah, hampir secara sepintas. Sosoknya yang tinggi tampak bergerak dengan keanggunan pembunuh alami yang kejam dan mengerikan. Kabut merah dan deru kesakitan mengelilinginya seperti mantel gelap. Kekejian yang lebih kuat membutuhkan waktu untuk ditumbangkan, namun mereka pasti akan jatuh juga. Terlalu sedikit makhluk di Antartika yang dapat menahan kekuatannya, keahliannya, dan ketajaman sempurna dari dosa penghiburan. Satu-satunya makhluk di sini yang bisa membuat Sunny terdiam adalah iblis, hanya karena kekuatan mereka bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Namun, saat ini, alat yang dimilikinya sudah cukup untuk menangani sebagian besar ancaman tersebut. Itu hanya soal mengidentifikasi kekuatan musuh, dan menemukan cara untuk mengubah kekuatan itu menjadi kelemahan. Semua orang dan segalanya jatuh di bawah pedangnya. Perlahan, gundukan mayat tumbuh di depan Sunny, membentuk penghalang alami terhadap gerombolan yang mendekat. Pada awalnya, dia senang dengan perlindungan tambahan yang diberikan oleh palisade mengerikan itu. Tapi begitu gundukan itu tumbuh cukup tinggi, makhluk mimpi buruk mulai menerjang Sunny dari atas. Itu tidak ideal. Namun, Sunny terus melawan. Bahkan ketika Evie yang tak tergoyahkan didorong mundur dan dipaksa untuk bergabung kembali dengan formasi, dia masih tetap di tempatnya, melakukan tarian kematian yang brutal. Bahkan ketika Soul Reaper yang tak henti-hentinya mengutuk dengan gigi terkatup dan mundur, dia terus membunuh. Bahkan ketika Kai yang gesit membubung tinggi ke langit, melepaskan pedangnya untuk memanggil busur, dia masih menolak untuk mundur selangkah. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tersisa di depan formasi, Sunny dan Nevis. Yang satu seperti malaikat yang dikelilingi cahaya dan cahaya putih, yang lain seperti iblis yang diselimuti kegelapan dan bayangan. Keduanya bertarung dengan tekad yang dingin, kejam, dan tak tergoyahkan untuk melenyapkan musuh dengan cara apapun. Seolah-olah mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Sunny melakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang memenangkan kompetisi itu. Pada titik tertentu, saat melawan kekejian yang sangat kuat, dia merasakan cangkang bayangan mulai terlepas. Tanpa ragu-ragu, Sunny melepaskan mantelnya dan memanggil kembali senja tanpa rahmat. Kemudian, dia membiarkan wujud bayangan itu menghilang dan menerjang dari karapasnya yang hancur ke arah musuh. Dosa penghiburan muncul, dan pada saat yang sama, ekor kalajengking makhluk mimpi buruk melesat ke depan. Itu menembus sutra tuniknya yang kedap air, dan kulitnya yang seperti batu, juga menembus jauh ke dalam dagingnya. Sambil meringis, Sunny memenggal kepala manticora itu, lalu melepaskan dirinya dari sengatan mengerikan itu dan menggunakan Dying Wish yang terisi penuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia terus membunuh. Dia menjadi lebih lemah tanpa dukungan cangkang iblis bayangan, tetapi juga lebih gesit dan lebih sulit dijabarkan. Pedang gioknya tidak pernah berhenti menuai kehidupan. Namun, kini setelah Sunny mengenakan Graceless Dust lagi, ada beberapa hal lagi yang bisa ia lakukan. Melirik ke arah di mana makhluk mimpi buruk tampak menghilang menjadi cahaya putih satu demi satu, tanpa jejak, Sunny ragu-ragu sejenak, lalu mengaktifkan berkah senja. Lalu berkata dengan nada santai dan santai, "Hei, Nev, bagaimana kabarmu?" Budak bayangan bab 1116 bisikan tenang. Terjadi keheningan beberapa saat. Pada saat-saat ini, Sunny berhasil menghindari tentakel berduri, mengirisnya dengan pedangnya, meraih tunggul yang berdarah. Dan melemparkan makhluk merayap itu ke atas kepalanya, menusuknya ke tanduk kekejian yang berbeda. Kemudian, dia menghindari binatang yang menyerang itu dan memotong kakinya, menyebabkannya terjatuh ke tanah. Serangan ketiga dari Sin of Solace menghabisi kedua makhluk itu.
Saat itulah tanggapan Neve akhirnya tiba, agak mengganggu lo, tiba-tiba ada seseorang yang berbicara di kepalamu. Sunny menyeringai. Koneksi yang dibangun oleh Blessing of Dust adalah koneksi mental, jadi tidak persis seperti mendengar suaranya. Meski begitu, pikiran Changing Star terdengar agak tegang. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Sekarang setelah Sunny kehilangan perlindungan cangkang bayangan iblis dan menarik kembali mantelnya ke dalam kulitnya, dia harus lebih berhati-hati. Menerima pukulan langsung bukanlah hal yang mustahil, tapi itu bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia harus menggunakan Feather of Truth dengan bijaksana untuk memperhitungkan perbedaan massa antara dia dan lawannya. Dan, tentu saja, terkena apapun yang rusak bisa berakhir dengan bencana. Sesuatu muncul dari arah di mana Nevis bertarung, dan sesaat kemudian, suaranya bergema di kepalanya, seperti yang kuduga, kurasa. Tapi, Sunny, apa yang merasukimu? Kamu tidak terlihat seperti dirimu hari ini. Jadi dia memperhatikan. Seringainya melebar. Sekitar selusin meter di sebelah kirinya, udara sedikit beriak. Makhluk mirip bunglon sedang bergerak ke sana, tak terlihat. Jika bukan karena fluktuasi halus bayangan, dia tidak akan pernah menyadarinya. Kekejian itu telah melewati Sunny, dengan cepat mendekati tentara yang bangkit di belakangnya. Itu tidak baik, karena ia memiliki cukup pikiran untuk mengabaikan tarikan dari Dying Wish. Bunglon itu setidaknya haruslah seorang iblis, dan yang kuat dalam hal itu. Sunny memutar badannya dan melemparkan dosa penghiburan ke udara. Para prajurit semua sibuk mati-matian melawan banjir makhluk mimpi buruk, tapi mau tak mau mereka melirik pembantaian brutal spektakuler yang terjadi di depan mereka. Mereka yang mengenal Sunny semuanya terkejut dan sedikit terkejut. Mereka yang tidak melakukannya akan merasa kedinginan dan kagum akan sifat mematikannya yang kejam. Itulah sebabnya banyak orang memperhatikan pedang giok itu sepertinya terlepas dari tangannya. Mata mereka melebar, dosa penghiburan berputar saat terbang. Dan kemudian berhenti tiba-tiba, melayang di atas tanah. Aliran darah tiba-tiba mengalir dari udara tipis, dan kemudian, makhluk reptil yang memberontak tiba-tiba ada di sana, dadanya tertusuk oleh pedang putih. Makhluk itu terhuyung dan terjatuh. Para prajurit memucat. Iblis itu hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai formasi. Sebelum bunglon dapat berdiri atau merangkak ke depan, beberapa tombak menusuk dagingnya, membunuhnya. Adapun Sunny, dia sudah sibuk melawan kekejian lainnya. Sin of Solace menghilang, sehingga dia bisa memanggilnya kembali. Tidak tampak seperti diriku sendiri. Ya, saya memang punya banyak pengalaman baru dan menarik di pusat Antartika, jadi saya pasti akan sedikit berubah. Tapi jangan pedulikan itu, aku hanya tampil di depan adikmu. Dan berbicara tentang adikmu, dia menghitung detik sampai Gyokjian kembali, menghindari serangkaian pukulan seperti belut licin. Apakah dia mencoba menyingkirkanmu, atau apa? Tentunya, Anda telah memperhatikan bahwa bala bantuan yang seharusnya menggantikan kita tidak terlihat. Jika ini terus berlanjut, kita harus mundur. Atau mati. Tunggu. Ini bukan tes yang bodoh, bukan? Putri Valor yang sejati tidak akan pernah menyerah pada makhluk mimpi buruk, atau omong kosong semacam itu? Nevis terdiam sejenak. Tidak. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Pasti ada alasannya, tapi sulit untuk mengatakannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan memberikan tekanan pada Seisan untuk mengungkapkan sebagian dari kemampuan para pelayannya. Mungkin ada hal lain. Sunny meringis. Kamu sangat tenang, mengingat situasinya. Dia melihatnya melalui celah di antara makhluk mimpi buruk yang bergegas. Neve telah memanggil helmnya, cahaya putih cemerlang menyinari celah pelindungnya dan lapisan armor anggunnya. Seolah-olah tidak ada apapun di bawah baja hitamnya selain cahaya murni. Sunny tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia tahu betapa sakitnya pertarungan seperti ini, dalam jangka waktu lama, yang menimpanya. Nevis kemungkinan besar juga mendekati batas kemampuannya. Apakah aku tampak tenang? Dia akhirnya merasakan sedikit beban dosa penghiburan di tangannya. Menggeser pendiriannya, Sunny segera berubah dari sikap mengelak menjadi sangat mematikan. Apakah kamu tidak tahu? Kamu selalu tampak tenang. Dia membunuh kekejian yang mencoba menghancurkannya dengan palu batu dengan cara memotong kedua lengan dan kepalanya. Lalu menambahkan, haruskah kita berusaha sekuat tenaga? Masing-masing dari mereka menahan sesuatu. Mereka bisa mengungkapkan kekuatan penuh mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi itu hanya akan menyelamatkan mereka satu kali saja. Nevis menjawab setelah hening beberapa saat. Tidak, percayalah pada Casey. Jika dia memilih untuk menempatkan kita di sini, pasti ada alasannya. Sunny tersenyum. Pemikirannya sangat mirip dengan pemikirannya. Namun mempercayai seseorang bukanlah hal yang mudah baginya. Mempercayai Casey dan memercayai Casey, itu adalah hal yang berbeda, dan keduanya tidak sederhana. Nah, apa alasannya? Dia ingin sekali merenungkan pertanyaan itu lebih jauh, tetapi pada saat itu, jeritan yang memekakkan telinga tiba-tiba mengguncang dunia. Sunny agak bangga dengan raungan pertempuran yang dia hasilkan sebelumnya dengan bantuan batu luar biasa. Tapi dibandingkan dengan ratapan yang membelah langit,
itu tampak seperti bisikan yang tenang. Mendongak, dia melihat seekor binatang bersisik raksasa yang terjatuh dari pusaran angin gagak, tubuhnya dilingkari oleh kilatan petir yang membakar. Salah satu sayap busuk dari kengerian terbang telah terkoyak seluruhnya, sungai racun keji mengalir dari luka mengerikan itu seperti air terjun kerusakan. Tampaknya Sky Tide dan Wake of Ruin adalah yang pertama mengalahkan lawannya. Masalahnya adalah, mata Sunny melebar, bahwa Titan yang terluka itu tampak seperti dia jatuh, tepat di kepalanya. Budak bayangan bab 1117 Titan jatuh. Yah, itu baru. Sunny telah melalui banyak bencana yang tak terpikirkan, berhasil bertahan dalam situasi yang paling mengerikan dan tampaknya tak terhindarkan. Kisah-kisah mustahil tentang kedekatannya dengan kematian mungkin bisa memenuhi sebuah buku. Namun, dia pastinya belum pernah ada Titan yang jatuh di kepalanya. Apa-apaan ini? Binatang bersisik besar itu jatuh ke tanah, tubuhnya dipenuhi luka parah. Salah satu dari 3 leher panjangnya terpotong, yang lainnya tergantung tak bernyawa, hanya tertahan oleh beberapa helai daging. Dari sayapnya, hanya satu yang tersisa. Awan racun keji membuntuti di belakangnya seperti jubah yang mengerikan. Makhluk itu mungkin berjarak 2 lusin detik lagi untuk jatuh ke tanah. Sunny terdiam sesaat, terpana melihat penampakan menakutkan dari Titan yang dilemparkan dari langit. Dia bukan satu-satunya, Nephis juga melihat ke atas, begitu pula para prajurit. Bahkan makhluk mimpi buruk pun berhenti, mengangkat kepala binatang mereka untuk menyaksikan jatuhnya salah satu junjungan mereka. Tidak baik, Nev adalah orang pertama yang bereaksi. Suaranya bergulir melintasi medan perang, menarik yang terbangun dari kelambanan mereka yang terkejut. Mundur, mundur berjuang, bergeraklah jika kamu ingin hidup. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan mental kepada Sunny, aku akan menghentikan gerombolan itu untuk menutupi retret. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Arti kata-katanya jelas. Apa yang ingin Nev katakan adalah, tolong aku. Namun karena sifat ikatan mereka, dia tidak bisa melakukannya. Karena itu akan menjadi perintah. Sunny ragu-ragu. Di belakangnya, setiap detik Awaken berbalik dan berlari mundur. Mereka yang tetap tinggal menggandakan upaya mereka untuk melawan banjir kekejian, yang telah pulih dari kepasifan sesaat mereka. Begitu para prajurit yang mundur berlari selama beberapa detik, mereka berbalik dan berkumpul dalam barisan yang longgar. Kemudian, giliran mereka yang tertinggal untuk mundur. Seperti itu, bergantian antara berlari dan bertarung, penjaga api, serigala, dan penyanyi malam mulai menjauh dari zona dampak yang dirasakan. Tentu saja manuver seperti itu berbahaya dan berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Setiap kali Anda membelakangi musuh dalam pertempuran, Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Namun dengan bantuan penjaga kebakaran berpengalaman dan 3 master yang bergabung dalam formasi, para prajurit berhasil mempertahankan hidup mereka melalui kemunduran yang tergesa-gesa. Changing Star, sementara itu, bergerak maju. Cincin api yang berkobar di sekelilingnya berubah, semakin menyempit. Beberapa saat kemudian, api tampak meresap ke dalam sosoknya yang bersinar. Mengenakan baju besi hitam dan dilingkari api putih yang menyilaukan, Nephis mengambil langkah kedua. Sunny menghela nafas. Lakukan sesuai keinginanku, ya? Apa yang ingin dia lakukan hari ini adalah memberikan kesan yang sesuai. Dan kesan yang dia inginkan adalah seseorang yang tidak akan pernah mundur dari gangguan sepele seperti Titan yang sedang jatuh. Membuka gerbang Shadow Lantern, dia memanggil semua bayangan yang tersimpan di dalamnya, dan mengirimkannya. Di depan Sunny, dinding bayangan tiba-tiba muncul dari tanah, menghalangi sebagian besar medan perang. Gelombang makhluk mimpi buruk terhenti untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, jauh di sebelah kirinya, Nephis melepaskan apinya. Api buatan yang dia lilitkan erat pada armornya dan dikompres menjadi kumpulan cahaya putih yang membara tiba-tiba kehilangan tekanan dari kendalinya. Itu meledak ke depan dengan ganas. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan gelombang api putih yang diarahkan dengan kasar meluncur dari sosoknya yang mengejutkan dalam bentuk kipas yang lebar. Itu menelan banyak makhluk mimpi buruk, beberapa terkoyak menjadi potongan-potongan kecil dan berubah menjadi abu, hancur menjadi kehampaan, beberapa selamat. Menerima luka bakar yang mengerikan dan melemahkan. Bersama-sama, Sunny dan Nephis berhasil membangun bendungan sementara yang menghalangi jalan para kekejian. Setengah dari bendungan itu adalah dinding bayangan, yang lainnya adalah gelombang api. Tentu saja, bendungan itu tidak akan bertahan lama, dan keduanya telah menghabiskan sebagian besar sisa esensinya untuk menghasilkan efek berskala luas ini. Dindingnya sudah retak, dan ombaknya sudah mulai mereda. Tapi itu cukup memberi waktu bagi prajurit untuk mundur. Dan sebelum bendungan mereka benar-benar runtuh, bayangan raksasa yang jatuh menutupi tanah. Omong kosong. Sunny merasakan dampak dari benda besar itu sebelum penglihatannya menyadarinya. Itu karena dia tiba-tiba mendapati dirinya terbang, tanah menghilang dari bawah kakinya. Saat getaran dahsyat melanda medan perang, membelah tanah, dia menghantam tanah dan berguling, merasakan kulitnya terbakar.
Sunny bisa merasakan angin kencang menyerangnya dengan dahsyat, tapi dia dibutakan oleh awan racun jahat yang menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Dia menyadari bahwa itu adalah Sky Tide yang mendorong awan berbahaya menjauh dari formasi tentara. Namun, Sunny terlalu tenggelam dalam racun itu. Meski dia sudah berhenti bernapas dan memejamkan mata, dia masih bisa merasakan racun mematikan itu meresap ke dalam kulitnya. Marble Shell dan Blood Wave mencegah dagingnya membusuk dan larut. Untuk saat ini, namun dia tidak tahu berapa lama pertahanannya akan bertahan. Racun yang mengalir dari dalam tubuh binatang bersisik itu jauh lebih ganas dan kuat dibandingkan racun apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Itu bagus sekali. Sunny memanggil Essence Pearl. Segera setelah memori itu terwujud, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mendapatkan kembali kemampuan bernapas tanpa menghirup racun mematikan. Namun dia masih ragu untuk membuka matanya, mengamati dunia melalui bentuk dan gerakan bayangan. Bayangannya berantakan. Sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah lautan makhluk mimpi buruk yang meratap kesakitan saat tubuh mereka dilarutkan oleh racun. Budak bayangan bab 1118 kesempatan murni. Sebenarnya itu cukup cerdik. Dengan mengendalikan angin untuk meniupkan awan menjauh dari formasi manusia, Saint Tiris mendorongnya ke dalam gerombolan kekejian. Tidak peduli Titan itu ada di pihak mereka, makhluk mimpi buruk yang jatuh ke dalam racun pasti akan dihancurkan, sama seperti manusia. Kehancurannya begitu menyeluruh sehingga, di bagian medan perang ini, tekanan pada garis pertahanan Awaken telah berkurang secara drastis. Tidak ada yang bisa melewati pelanggaran itu sekarang. Jadi, masalah itu telah terpecahkan. Masalah yang tersisa adalah Sunny dan Nevis mendapati diri mereka berada dalam awan racun. Changing Star mungkin bisa membakar racun itu dengan apinya, tapi dia mengalami saat yang sangat tidak menyenangkan. Sial, melarikan diri. Saya harus melarikan diri kembali ke tempat penjaga api mundur. Namun Sunny semua berbalik karena gempa akibat jatuhnya Titan tersebut. Kemana harus pergi? Dia mengertakkan gigi, lalu memerintahkan dua bayangan untuk terlepas dari tubuhnya dan lari ke dua arah berbeda. Jika beruntung, salah satu dari mereka akan meninggalkan awan berbahaya itu dan menunjukkan jalannya. Namun, sebelum itu terjadi, sial, Sunny merasakan bayangan besar menerjangnya dari suatu tempat yang tak terlihat. Dia secara membabi buta menebas dengan dosa penghiburan, merasakan bilah giok itu menggigit sesuatu yang sangat keras, lalu tenggelam ke dalam sesuatu yang lembut. Kemudian, sesuatu yang keras menabraknya, dan dia terlempar untuk kedua kalinya di menit terakhir. Kali ini, Sunny terjatuh di atas tumpukan mayat yang keji. Dia merasakan duri-duri dan sisik-sisik tajam menggesek sutra senja tanpa rahmat dan berguling ke bawah, menelusuri pergerakan bayangan besar itu. Apa itu tadi? Tampaknya ia tidak memiliki kaki atau lengan, hanya melayang di atas tanah. Tapi ada satu hal yang pasti, apapun itu, rasanya tidak membengkak. Gerakannya kacau dan menyerupai kejang. Bahkan tanpa racun mematikan dan serangan yang dilakukan Sunny, makhluk itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun dia masih menolak untuk membuka matanya. Namun, jika dia melakukannya, dia akan melihat kepala mengerikan bergoyang di atas tanah. Itu ditahan oleh leher panjang yang melengkung ke atas dan menghilang ke dalam kabut racun. Kepalanya ditutupi oleh sisik yang keras, dan gagang dosa penghiburan menonjol dari celah di tengkoraknya. Kepalanya berayun liar, membuka rahangnya, dan melesat ke depan dalam keinginan besar untuk menelan Sunny. Tapi sebelum itu bisa terjadi, leher panjang itu mengejang untuk terakhir kalinya, dan cahaya gila itu perlahan menghilang dari mata hiruk pikuk makhluk itu. Kepala itu terbanting ke tanah beberapa meter darinya dan terdiam. Adapun Sunny, dia tiba-tiba mendengar suara mantra berbisik ke telinganya. Mantra itu berkata, kamu telah membunuh Titan jatuh, pencari kebenaran yang tercemar. Bayanganmu semakin kuat, ... Kamu telah menerima memori. Dia membeku. Apa? Lalu, Sunny hampir memuntahkan Essence Pearl. Apa yang baru saja terjadi? Kapan dia membunuh Titan? Dia tidak melakukan hal seperti itu. Saking kagetnya Sunny, hingga ia sejenak melupakan awan racun yang menggerogoti kulitnya. Perlahan-lahan, dia memahami urutan dari apa yang telah terjadi. Binatang bersisik itu telah terjatuh di suatu tempat di depan, di dalam gerombolan kekejian. Getaran yang diakibatkan benturan tersebut pasti telah membuat Sunny semakin dekat dengan sang Titan. Makhluk itu sudah berada di ambang kematian ketika dia secara tidak sengaja menemukan kepala terakhirnya. Itu adalah bayangan besar yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Dan dia menyerangnya dengan Sin of Solace, memberikan pukulan terakhir melalui peluang murni. Sunny pasti akan tertawa kalau bukan karena harus tutup mulut. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Ini agak canggung bukan? Itu adalah pembunuhan kedua yang dia curi dari Saint Tiris. Apakah ini takdirnya, untuk mengantarkan makhluk mimpi buruk Sunny yang kuat untuk disembelih? Pertama, sisa Ratu Giok, sekarang pencari kebenaran yang tercemar. Yah,
Aku yakin Skytide tidak terlalu meremehkan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, dia tidak perlu tahu kalau itu aku, ada lautan kekejian di sini. Salah satu dari mereka bisa saja melancarkan serangan terakhir itu. Lagi pula, makhluk mimpi buruk diketahui melahap dirinya sendiri. Tetap saja, itu adalah Titan kedua yang Sunny bunuh. Jika bukan karena fakta bahwa kedua pembunuhan tersebut agak suram, dia akan berkeliling menuntut agar orang-orang memanggilnya pembunuh Titan. Layar Brilliant Emporium pasti akan melejit jika pemiliknya memiliki gelar termasyur. Dia menggelengkan kepalanya lagi, lalu berdiri. Pertama, dia harus melarikan diri dari racun terkutuk itu. Kepalaku pasti terbentur saat terjatuh. Salah satu bayangannya baru saja menemukan jalan yang benar. Namun Sunny terlambat menyadari bahwa dia bisa saja bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah angin bertiup. Sein tiris mendorong awan menjauh dari formasi manusia, jadi disitulah seharusnya formasi itu berada. Saat dia mengambil langkah pertama, sensasi terbakar yang menggerogoti kulitnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa panas yang menyengat namun menyenangkan. Lalu, Sunny dikelilingi cahaya terang. Dia membuka matanya pada saat yang sama ketika sebuah tangan kuat mencengkeram bahunya. Nevis berdiri di sisinya, keduanya dikelilingi oleh pusaran api. Api membakar racun, menciptakan kantong udara bersih, meski agak tipis. Apa kamu baik-baik saja? Sunny terdiam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum miring. Lebih baik dari yang pernah ada. Mendengar suaranya yang sebenarnya sungguh menyenangkan. Bagus. Kalau begitu ayo pergi dari sini. Nev melirik ke arah kepala Titan yang tergeletak di tanah beberapa meter dari mereka, rahangnya yang mengerikan terbuka dalam jeritan sunyi yang abadi. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia menarik Sunny menjauh. Dia mengikuti. Ya, keluar dari sini sepertinya rencana yang bagus. Budak Bayangan bab 1119 reaksi berantai. Pada saat Sunny dan Nevis melarikan diri dari awan berbahaya, situasi di medan perang telah berubah. Para serigala, penyanyi malam, dan penjaga api terputus dari makhluk mimpi buruk karena racun yang mematikan, jadi mereka mendapat jeda beberapa saat. Sementara itu, racun itu sendiri diterbangkan ke kedalaman gerombolan oleh angin Skytide, mendatangkan malapetaka di antara kekejian tersebut. Tiba-tiba, tekanan pada pusat formasi tentara berkurang. Namun, pertempuran di sisi sayap semakin sengit. Sunny mencapai barisan prajurit, melewati para pejuang yang maju, dan menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah. Kondisi Nevis tidak lebih baik darinya, sebenarnya lebih buruk. Rasa sakit karena harus menggunakan kemampuannya begitu lama telah berdampak buruk pada dirinya. Dia menurunkan dirinya ke tanah di dekatnya, menatap lumpur dengan mata jauh. Yang bangkit menyambut kembalinya mereka dengan senyum lebar, wajah bersinar lega dan penuh kemenangan. Melihat kedua master kelelahan dan perlu mengatur napas, mereka berkumpul di sekitar mereka dan menyiapkan senjata, mengamati dinding kabur racun yang berputar-putar dengan fokus dingin. Jika sesuatu tiba-tiba menyerang formasi dari kabut beracun, para prajurit bersiap menghadapinya dengan pisau tajam. Sunny menghembuskan napas perlahan, kembali dari hiruk-pikuk pertempuran yang merajalela. Lalu, dia melihat ke atas. Jatuhnya salah satu raksasa merupakan kemenangan besar bagi dirinya sendiri. Namun, itu memiliki makna yang jauh melampaui kematian suatu kekejian yang kuat. Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa kematian horor bersayap pasti akan menyebabkan serangkaian konsekuensi yang berarti. Faktanya, reaksi berantai sudah dimulai. Sekarang setelah Wake of Ruin dan Skytide bebas, masing-masing bergerak untuk memberikan dukungan di tempat lain di medan perang. Burung pemangsa bersayap baja itu jatuh seperti pedang surga, melenyapkan tanaman merambat yang dilawan oleh Summer Night, Direfang, dan Silent Stalker. Sementara itu, pembunuhan besar-besaran terhadap burung gagak terjadi pada gerombolan itu sendiri. Setelan terkuat Sein Chor belum pernah menghadapi satu musuh pun yang sangat kuat. Dalam pertempuran melawan Titan bersayap, dia hanya bisa memberikan dukungan kepada Tiris. Namun, sekarang setelah dia dilepaskan pada sejumlah besar target yang lebih lemah, Wake of Ruin akhirnya mampu menunjukkan kekuatannya yang penuh dan mengerikan. Segudang burung gagak menerjang kekejian dari langit yang gelap, mencabik-cabiknya dengan cakar yang tajam dan bahkan paruh yang lebih tajam. Jika itu adalah burung bangkai biasa, mereka tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan pada makhluk mengerikan itu. Namun, ternyata tidak. Masing-masing burung gagak adalah manifestasi dari seorang transenden, sehingga mereka dengan mudah membantai monster-monster yang bangkit dan jatuh. Mereka juga menyerang kekejian yang rusak. Jika satu burung gagak tidak cukup, 10 ekor burung gagak akan berkumpul untuk membuat teka-teki makhluk itu dengan luka yang mengerikan. Jika 10 tidak cukup, 100 akan menimpa monster itu seperti awan kelaparan. Pembantaian besar-besaran yang terjadi sangat mengerikan dan spektakuler. Dan, begitu saja, skala pertempuran mulai berubah. Dengan Wake of Ruin membantu mengurangi beban para prajurit yang bangkit, formasi tentara mendapatkan kembali kekuatannya, dan bahkan mulai mendorong gerombolan itu kembali. Segera setelah itu, Titan kedua terbunuh, hutan tanaman merambat masih tumbuh dan rapuh.
Setelah makhluk merambat itu mati, nasib dua titan yang tersisa telah ditentukan. Tumpukan daging yang mengerikan dan penampakan hantu itu ditumbangkan dalam waktu singkat, membuat setiap orang suci mengalihkan perhatian mereka ke gerombolan itu. Meski begitu, hasil pertempuran belum diputuskan. Keuntungan ada di pihak manusia, tapi bahkan dengan para transenden yang bergabung dalam pertarungan melawan lautan makhluk mimpi buruk. Para orang suci semuanya lelah dan kehabisan tenaga setelah bentrokan mereka dengan para raksasa, dan jumlah kekejian terlalu banyak. Masih ada makhluk yang benar-benar kuat di antara mereka juga. Tiran, iblis, dan segala jenis setan. Selain itu, makhluk mimpi buruk bukanlah manusia, atau bahkan waras dalam definisi kata apapun. Musuh biasa akan hancur semangatnya dan melarikan diri setelah mengalami kekalahan telak dan menyaksikan 4 raksasa perkasa, kekuatan pendorong gerombolan, tumbang. Namun kekejian tidak mengenal kemunduran. Bahkan ketika sekarat, mereka hanya ingin mencabik-cabik manusia. Hanya pemusnahan total yang akan menyebabkan kekalahan mereka. Jadi, itulah yang dilakukan manusia. Dipandu oleh Morgan, tentara bertahan dan membantai makhluk mimpi buruk sampai tidak ada lagi yang tersisa. Lautan kekejian berubah menjadi lautan mayat. Hamparan tubuh mengerikan menutupi dataran, membentang jauh di kejauhan. Burung gagak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan tanah telah berubah menjadi lumpur basah setelah menyerap aliran darah. Bau busuk dari semua itu hampir tak tertahankan. Namun, itu adalah hal paling mulia yang pernah dilihat Sunny. Menatap medan perang besar, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Skala pertempuran yang baru saja mereka menangkan sungguh luar biasa. Bahkan setelah menyaksikan pengepungan besar-besaran di pusat Antartika, Sunny tidak siap menyaksikan hal seperti ini. Kali ini, manusia tidak bertahan, mengulur waktu sementara warga sipil mengungsi. Kali ini, mereka menyerang, bertualang ke hutan belantara untuk membunuh para raksasa dan gerombolan yang dikumpulkan oleh keempat makhluk itu. Mereka bahkan berhasil. Terlepas dari kenyataan bahwa pasukan evakuasi telah mencapai banyak tujuannya di kuadran selatan dan terus mengikuti rencananya. Ini terasa seperti kemenangan sejati pertama yang disaksikan Sunny sejak dimulainya rantai mimpi buruk. Dan dia memainkan peran penting dalam mencapainya. Sunny mengamati perubahan lanskap dataran dengan ekspresi sedikit terkejut. Lalu, kerutan perlahan muncul di wajahnya. Kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya? Saat ini, ketujuh orang suci berkumpul di satu tempat. Segera, mereka akan berangkat ke ibu kota pengepungan mereka. Bukankah itu kesempatan sempurna bagi klan-klan besar untuk menunjukkan taring mereka? Tiba-tiba muram, Sunny menggelengkan kepalanya dan berbalik, melirik para prajurit yang lelah di sekitarnya. Satu langkah pada satu waktu. Budak bayangan bab 1120 tinjauan kinerja. Penyimpangan dari norma juga terus berlanjut setelah pertempuran usai. Biasanya, pasukan manusia akan buru-buru mundur dari lokasi pertempuran untuk menghindari kumpulan kekejian yang tertarik oleh kebisingan dan bau darah. Namun, pasukan gabungan tetap bertahan di tempatnya. Sebuah kam lapangan didirikan, dikelilingi oleh benteng yang dibangun dengan tergesa-gesa. Tim penyelamat berkeliaran di medan perang yang luas, mengambil pecahan jiwa dan membongkar tubuh makhluk mimpi buruk yang paling kuat untuk mendapatkan material berharga. Seolah-olah para pemimpin pasukan ekspedisi sama sekali tidak khawatir dengan ancaman gerombolan migrasi tersebut. Sebaliknya, mereka tampaknya menyambut baik bahaya tersebut. Pasukan gabungan telah dibentuk untuk menghancurkan para raksasa dan mengurangi akumulasi makhluk mimpi buruk di area tersebut sebelum ibu kota pengepungan dapat dikompromikan. Kedua tujuan ini telah tercapai, namun para orang suci memutuskan untuk memusnahkan lebih banyak kekejian selagi mereka memiliki kesempatan. Tidak ada yang tahu kapan Valor, Song, dan pemerintah akan bergabung lagi. Pertempuran di pinggiran kam kemungkinan besar akan berlanjut sepanjang sisa hari dan sepanjang malam, dengan beberapa gerombolan kecil dikepung melawan benteng 7 orang suci dan tentara mereka. Tapi semua itu tidak membuat Sunny khawatir. Untuk saat ini, dia bisa beristirahat saja. Penjaga api, serigala, dan Night Singer telah mengakhiri pertempuran bersama, jadi mereka ditempatkan di tempat yang sama di dalam kam. Terlepas dari betapa sengitnya pertempuran yang terjadi, korban jiwa hanya sedikit, tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari pantai terlupakan, dan hanya segelintir orang di 2 kompi yang dipimpin oleh Evie dan Kai. Itu sebagian besar berkat 5 master yang telah melindungi para prajurit yang bangkit dari hal terburuk yang ditawarkan gerombolan raksasa itu. Jadi, suasana di dalam kam mereka lebih meriah daripada suram. Saat Sunny berjalan melewati barisan tenda menuju kendaraan perbekalan tempat makanan disiapkan, dia mendapat banyak reaksi. Bodoh, Anda seorang yang terbangun, kamu tidak bermimpi. Ah, iya, sayang sekali, lega, maksudku lega. Sunny sedikit terhibur dengan yang terakhir itu, tapi dia tidak membiarkannya terlihat. Tampaknya penampilan kecilnya berhasil, setidaknya pada prajurit biasa ini. Apa pengaruhnya terhadap target yang dituju, Morgan, Seisan, dan kekuatan klan besar di benua itu, masih harus dilihat.
Dia mendapat porsi sup tentara yang banyak dan berjalan menuju tenda tempat 4 master lainnya berkumpul. Suasana di dalam santai, tapi tak satu pun dari mereka melepaskan armor mereka. Meskipun situasinya tampaknya terkendali, dan para orang suci tampak yakin dengan kemampuan mereka untuk melindungi Kam. Orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika mantra itu terlibat. Jadi, petarung berpengalaman seperti mereka tidak pernah membiarkan diri mereka menurunkan pertahanan mereka sepenuhnya. Kai tanpa sadar membersihkan wajahnya dengan handuk basah. Nevis sedang duduk lelah di dipan, Jet dibaringkan di ranjang lain dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dan Evie. Tentu saja, Evie melahap jumlah yang tidak masuk akal. Makanan. Namun ketika dia melihatnya, dia memaksa dirinya untuk berhenti sejenak. Pemburu itu menatap Sunny dengan mata terbelalak. Sunny, apa-apaan itu tadi? Kamu baru saja, boom, dan mengamuk. Benar-benar spektakuler. Evie berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan kilatan di matanya, dan sejak kapan kamu bisa berubah menjadi iblis bayangan itu? Apakah kamu sudah melampaui? Apakah kamu diam-diam menjadi orang suci sekarang? Tidak, itu tidak benar, bukan. Dia menahan banyaknya pertanyaan, lalu terbatuk. Itu hanya tipuan yang saya ambil di pusat Antartika. Penerapan khusus dari kemampuan Ascended saya. Evie terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu menakutkan. Ayo berteman. Kemudian, dia menambahkan sambil tersenyum, oh, dan coba buat bayangan iblis itu lebih besar, lain kali. Melihatnya membuatku sangat ingin menunggangimu lagi. Ketika ekspresi aneh muncul di wajah Jet, pemburu wanita itu mulai terkikik dan memasukkan sesendok sup ke dalam mulutnya. Sunny menggeleng pasrah. Jangan pedulikan dia. Iblis itu sebenarnya adalah tubuhku di mimpi buruk. Sementara itu, berandalan yang tumbuh besar, dikirim ke tubuh seorang anak kecil. Jadi aku membiarkannya naik di pundakku, untuk menghemat waktu. Kalau dipikir-pikir, itu adalah kesalahan besar. Jet tersenyum padanya dengan malas dari tempat tidurnya. Kamu tidak perlu menjelaskannya, tahu? Sunny melirik sekilas ke arah Nev dan memutar matanya. Aku tahu, tapi aku masih ingin melakukannya. Penuai jiwa terkekeh. Begitu. Yah, bagaimanapun juga. Kerja bagus hari ini. Adapun apa yang dilakukan Sunny dan reputasi yang diperolehnya. Dia memandang Kai, Evie, dan Nevis sambil mengangkat bahu. Begitulah yang terjadi. Di pusat Antartika, semua orang tahu betapa hebatnya dia sebagai seorang pejuang. Sekarang, orang-orang di Antartika Timur juga akan mengetahuinya. Kai terdiam beberapa saat, lalu berkata, kita semua juga mengetahuinya, tentu saja. Lebih dari siapapun, hanya saja, Sunny, kamu biasanya menghindar dari sorotan. Melihatmu bertingkah di luar karakter itu agak aneh. Apa semuanya baik-baik saja? Sunny mengirimkan senyuman meyakinkan pada temannya dan mengangguk. Tentu, aku menghindari sorotan karena itu nyaman, dan sekarang aku tidak, karena lebih nyaman. Jadi, jangan khawatir. Kemudian, dia memandang Nevis dan mengangkat alisnya, dan bagaimana denganmu? Tidak ada komentar. Dia menoleh dan mengamatinya beberapa saat. Akhirnya, Nevis membuang muka dan berkata dengan sederhana, ilmu pedangmu meningkat. Dan itu saja. Sunny membuka mulutnya untuk menjawab, tapi kemudian terdiam. Sedikit kerutan muncul di wajahnya. Sambil menghela nafas, dia menemukan tempat duduk dan berkonsentrasi pada makanan. Itu karena bayangan yang dia tinggalkan di luar tenda menyadari seseorang sedang menuju ke arah mereka. Baju besi hitam, jubah merah, mata merah terang yang cukup tajam untuk memotong baja. Morgan datang mengunjungi mereka.